Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I start the presentation, let me introduce myself. My name is Naufal Rismandiansyah. I am from Sastra Inggris Unisula. Today I will explain about postmodernism. The first subject is precession of simulacra. Precession of simulacra adalah konsep dari Jean Baudrillard, seorang filsuf pasca modern. Konsep ini diuraikan dalam bukunya yang berjudul Simulacra and Simulation tahun 1981. Dalam teori ini, Baudrillard membahas bagaimana realitas dan representasi menjadi kabur sehingga simulasi mendahului atau menggantikan sebuah kenyataan. Kemudian adalah Simulacra and Simulation. Simulasi adalah proses di mana sesuatu yang tampak seperti realita atau kenyataan tidak lagi mencerminkan atau merujuk pada dunia nyata, tetapi malah menggantikan dunia tersebut dengan sesuatu yang sepenuhnya buatan. Dalam simulasi ini, kita tidak hanya memalsukan atau mengimitasi kenyataan, tetapi menciptakan sebuah kenyataan baru yang tidak memiliki hubungan langsung dengan realitas yang sebenarnya. Sementara simulacra adalah hasil dari simulasi. Ini adalah salinan atau representasi yang tidak lagi merujuk kepada realitas, tetapi menjadi kenyataan itu sendiri. Dalam dunia simulacra, tidak ada lagi hubungan langsung dengan dunia nyata, dan yang kita anggap sebagai nyata adalah hasil dari rangkaian tanda dan simbol yang disusun sedemikian rupa. The next is precession atau pendahuluan. Baudrillard berargumen bahwa dalam masyarakat modern ini, simulasi tidak lagi mencerminkan realita. Sebaliknya, simulasi yang menciptakan apa yang kita anggap sebagai realitas. Inilah yang disebut sebagai precession of simulacra, di mana simulasi lebih dulu hadir daripada kenyataan. And next, stage of representation in simulation. Tahapan representasi dalam simulasi. Baudrillard menjelaskan 4 fase representasi. Yang pertama ada reflection of reality atau refleksi realitas. Representasi mencerminkan kenyataan, misalnya sebuah lukisan yang menggambarkan pemandangan yang ada di dunia nyata. The second is distortion of reality atau distorsi realitas. Representasi menyimpangkan kenyataan, tetapi masih jelas mengacu pada sesuatu yang nyata. Misalnya sebuah film fiksi ilmiah yang memutarbalikkan kenyataan, tetapi tetap dalam kerangka dunia nyata. Yang ketiga ada simulation atau simulasi. Representasi ini tidak lagi mencerminkan kenyataan, tetapi menciptakan dunia baru. Contohnya seperti iklan atau media yang membentuk citra yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Yang keempat adalah hyperreality atau hyperrealitas, yang artinya tidak ada lagi perbedaan antara kenyataan dan representasi. Dunia simulacra sepenuhnya menggantikan realitas itu sendiri. Next is hyperreality. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tidak ada lagi perbedaan antara kenyataan dan representasi. Dunia simulacra sepenuhnya menggantikan realitas itu sendiri. Contoh yang sering disebutkan adalah Disneyland, yang merupakan sebuah dunia buatan yang lebih nyata dan menarik daripada kenyataan di sekitarnya. Baudrillard menggambarkan dunia modern sebagai ruang hyperreality, di mana simulasi menciptakan ilusi realitas dan menggantikan sepenuhnya. The next is the relationship between simulation and simulacra. Hubungan antara simulasi dan simulacra. Simulasi adalah proses yang menciptakan simulacra. Dalam masyarakat modern, Baudrillard berpendapat bahwa simulacra telah menggantikan kenyataan dan menciptakan sebuah dunia hyperrealitas di mana tidak ada lagi pembeda yang jelas antara nyata dan juga buatan. The next is concrete examples atau contoh konkret. Yang pertama ada iklan dan konsumerisme. Misalnya sebuah mobil bukan hanya dijual karena kemampuannya untuk mengangkut orang, tetapi karena citra kemewahan atau kebebasan yang disimulasikan oleh iklan. Dalam dunia iklan, produk seringkali tidak hanya dijual berdasarkan fungsinya, tetapi juga pada citra atau identitas yang diciptakan di sekitarnya. Hal ini untuk menciptakan simulacrum atau produk yang lebih berfokus pada citra daripada fungsi sejatinya.
Yang kedua ada media sosial dan identitas diri. Di media sosial, identitas diri seseorang seringkali disimulasikan melalui gambar atau video yang tidak mencerminkan kenyataan sepenuhnya. Orang bisa mensimulasikan kehidupan yang sempurna dalam citra tersebut meskipun tidak benar-benar mencerminkan kehidupan nyata mereka sehingga dianggap lebih nyata oleh orang lain. Contoh ketiga ada virtual reality dan dunia digital. Dalam realitas virtual, kita menciptakan dunia digital yang sepenuhnya terpisah dari dunia fisik, namun menjadi tempat yang dianggap nyata bagi penggunanya. Pengalaman dalam virtual reality atau VR bisa lebih mengesankan dan imersif daripada kenyataan fisik itu sendiri, sehingga menciptakan dunia hyperrealitas yang sepenuhnya berbasis pada simulakra. Next subject is postmodernism and consumer society. Analisis Fredrik Jameson tentang postmodernisme dalam postmodernisme and consumer society mengeksplorasi tentang transformasi budaya dan sosial dan ekonomi yang muncul pada akhir abad ke-20, khususnya yang berkaitan dengan kapitalisme global dan konsumerisme. Jameson berpendapat bahwa budaya postmodern mencerminkan pergeseran dari fokus modernis pada kedalaman, makna dan originalitas ke penekanan pada permukaan, style dan citra. Postmodernisme dan masyarakat menurut Fredrik Jameson adalah topik yang luas dan mendalam. Berikut adalah penjelasan singkat tentang konsep-konsep utama dari teori tersebut. Yang pertama ada postmodernisme. Fredrik Jameson, seorang kritikus budaya dan teoritikus, mengaitkan postmodernisme dengan perkembangan sosial dan budaya pasca Perang Dunia Kedua yang mencerminkan transisi dari modernisme ke kondisi budaya baru. Fredrik Jameson mengaitkan postmodernisme dengan pergeseran besar dalam masyarakat dari modernisme yang berfokus pada ide-ide kemajuan, revolusi, dan juga makna, ke postmodernisme yang lebih mengedepankan bentuk, gaya, dan konsumerisme. Dalam postmodernisme ini, kapitalisme, budaya populer, dan media mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan sosial, menciptakan masyarakat konsumsi di mana nilai-nilai konsumeristik mendominasi budaya. Selanjutnya ada karakteristik of postmodernisme. Yang pertama ada fragmentasi. Postmodernisme cenderung menghindari narasi besar dan cerita utuh dan lebih mengutamakan potongan-potongan kecil yang saling bertentangan. Ini mengarah pada kehilangan arah dan tujuan besar dalam masyarakat. Selanjutnya ada simulakra dan reproduksi. Menurut Jameson, dalam era postmodern ini, citra atau representasi menjadi lebih penting dari kenyataan itu sendiri. Hal ini berhubungan dengan ide Jean Baudrillard tentang simulakra atau realitas yang digantikan oleh representasi dan citra. Yang ketiga ada ekspresi dari simulakrum. Postmodernisme ini lebih tertarik pada bentuk, gaya, dan citra ketimbang pada makna yang mendalam. Seperti dunia menjadi lebih virtual atau sekadar ilusi visual yang seringkali sulit dibedakan dari kenyataan. Dan yang keempat ada konsumsi dan juga estetika. Postmodernisme ini juga berhubungan dengan estetika yang mengedepankan konsumsi, visual, dan juga media. Ada banyak peniruan, campuran berbagai gaya, dan pluralisme dalam budaya postmodern. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada pergeseran dari modernisme ke postmodernisme. Modernisme adalah yang berkembang pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 yang menekankan ide-ide seperti kemajuan, bentuk artistik yang murni, dan juga pencarian makna yang mendalam. Modernisme ini berfokus pada ekspresi individual dan pengalaman subjektif. Sementara postmodernisme adalah sebaliknya, lebih cenderung untuk merayakan keragaman dan keambiguan dan juga tidak adanya narasi tunggal yang mendominasi.
ini berhubungan dengan kebudayaan konsumsi di mana citra dan produk budaya dibentuk oleh pasar dan juga media. Next is consumer society atau masyarakat konsumen. Menurut Jameson, dia melihat bahwa di era postmodern, kapitalisme dan media membentuk kehidupan budaya kita. Masyarakat konsumen yang dimaksud Jameson adalah masyarakat di mana barang dan jasa tidak hanya diproduksi untuk dikonsumsi, tetapi juga untuk menciptakan identitas, gaya hidup, dan citra yang ditampilkan. Selanjutnya adalah kapitalis konsumsi. Kapitalis konsumsi dalam masyarakat postmodern, produk bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi untuk menciptakan kebutuhan baru dan membentuk identitas individu. Misalnya, produk-produk budaya populer, teknologi, dan media digunakan untuk memperkuat posisi sosial dari seseorang. Selanjutnya adalah kultur konsumeristik. Dalam masyarakat yang berhubung dengan kapitalisme, iklan dan media mempengaruhi apa yang dianggap penting. Semua ini mengatur nilai-nilai dan keinginan manusia, menciptakan konsumsi sebagai bagian dari gaya hidup dan pembentukan identitas. Selanjutnya, yang ketiga ada implikasi ideologi. Jameson berargumen bahwa masyarakat konsumen menyembunyikan realitas ideologis di balik kesenangan konsumsi. Konsumerisme adalah alat pengalihan dari masalah sosial dan ekonomi yang lebih mendalam. Konsumsi menjadi cara untuk menghindari kesadaran politik dan kritik terhadap struktur sosial. Yang selanjutnya ada Critique of Consumer Capitalism. Jameson menyatakan bahwa kapitalisme modern lebih canggih dalam mengendalikan individu melalui media, periklanan, dan juga budaya pop. Dalam masyarakat konsumeristik ini, individu sering kali merasa terasing, tetapi mereka terjebak dalam siklus konsumsi yang terus-menerus. Selanjutnya ada pengaruh media dan juga teknologi. Teknologi baru dan media memainkan peran penting dalam pembentukan masyarakat konsumeristik. Media mengubah cara kita memahami dunia dan juga membentuk keinginan kita. Dalam postmodernisme ini, narasi besar atau sejarah panjang digantikan oleh aliran gambar, iklan, dan program TV yang membentuk persepsi kita. Dan yang terakhir ada kesimpulan umum. Simulasi dan simulakra adalah konsep yang membantu kita dalam memahami perubahan dalam cara kita mengalami realitas di dunia modern ini. Proses simulasi ini menciptakan salinan-salinan yang tidak lagi merujuk pada kenyataan yang asli, dan simulakra adalah hasil yang menjadi kenyataan itu sendiri, menciptakan dunia hyperrealitas yang sepenuhnya berbasis pada representasi dan juga citra. Dunia ini menggantikan dunia yang nyata dan memiliki dampak besar pada bagaimana kita melihat diri kita dan lingkungan kita. Sementara postmodernisme sebagai respon terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua yang tercermin dalam masyarakat konsumen yang didorong oleh kapitalisme global dan dominasi media. Dalam masyarakat seperti itu, barang dan citra menjadi lebih penting daripada makna atau substansi. Postmodernisme tidak hanya mengubah cara kita memahami seni dan budaya, tetapi juga cara kita berinteraksi dengan dunia material dan sosial. Nah, kedua konsep ini menunjukkan bagaimana budaya pasca perang dan kapitalisme global menciptakan dunia yang lebih terhubung dengan citra dan media daripada dengan kenyataan atau makna yang mendalam. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.